فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Ikhwan fillah, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukumnya, pembawaan dalil, ayat dan hadis yang sahih pada materi pengesaan Rabb semesta alam, yaitu mentunggalkan Allah dalam beribadah. Yang mana ini merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani, hafizahullah taala. Kemudian kita masih berada pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan terakhir ini, judul bab tentang At-Tauhid atau Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Nah, keutamaan tauhid adalah menghapus dosa. Kita akan lanjut pembacaan hadis yang berikutnya. Katakan benar Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, As-Sani was-Samanun, hadis yang ke-82. Hadis ke-82. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim. Nah, Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Naisabur dari Iran. Dalam sahihnya kata dia, qala haddatsana Harun bin Ma'rur. Berapa kali kita lewati nama ini? Guru Imam Muslim, Al-Baghdadi. Nah, kunyanya Abu Ali Ad-Dorir. Wa Harun bin Sa'id Al-Aili. Imam Muslim meriwayatkan dari 3 orang guru. Nanti akan datang. Yang berikutnya adalah Al-Walid bin Syuja', Harun bin Sa'id Al-Aili, Abu Ja'far. Jadi 2 namanya Harun bin Ma'rur, Harun bin Sa'id Al-Aili di Palestina. Yang ketiga Al-Walid bin Syuja' As-Sakuni, kunyanya Abu Hammam. Nah, As-Sakuni. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari 3 guru. Harun bin Ma'rur, Harun bin Sa'id, Al-Walid bin Syuja'. Qala Al-Walid haddatsani wa qala al-akharani haddatsana. Nah, bahkan dalam menukilkan lafaz haddatsani dan haddatsana, mereka pun sangat teliti ashabul hadis membedakan. Haddatsani telah menceritakan kepadaku, kemungkinannya cuma sendiri. Sedangkan haddatsana telah menceritakan kepada kami, bisa jadi orang yang hadir banyak. Artinya ada perbedaan makna atau situasi dan kondisi dari 2 lafaz yang berbeda. Ini haddatsani, haddatsana. Walid bin Syuja' meriwayatkan telah menceritakan kepadaku, Harun bin Ma'rur, Harun bin Sa'id meriwayatkan telah menceritakan kepada kami. Qala haddatsana Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahab. Nah, Abdullah bin Wahab bin Muslim, kunyanya Abu Muhammad Al-Qurashi, dari Quraisy, dan dia thiqah. Qala akhbarani Abu Sakhr. Abu Sakhr masyhur dengan kunya, adapun namanya adalah Humaid bin Ziyad Al-Baghdadi. Nah, dan dia juga thiqah. An Syarik bin Abdullah bin Abi Numair, kunyanya Abu Abdullah Al-Qurashi, Syarik bin Abdullah bin Abi Numair atau bin Abi Namir.
Nah, bin Abi Namir. An Quraib Maula bin Abbasin, dari Quraib, dia mantan budak dari Ibnu Abbas. Dia punya kisah yang masyhur dalam Sahih Muslim. Imam An-Nawawi membawakan judul bab likulli baladin lahu matla'. Masing-masing negeri punya tempat orbit bintang atau bulan masing-masing. Kisah tentang perbedaan matla' antara Syam dan Madinah dalam penentuan satu Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya sampai kepada Ibnu Abbas, artinya riwayat Imam Muslim. Kita masuk pada lafaz hadisnya. Hadisnya Abdullah bin Abbas, annahu mata bunun lahu bi Qudaidin atau bi Usfan. Bahwa Ibnu Abbas pernah seorang anaknya meninggal, putranya meninggal laki-laki di tempat namanya Qudaid atau Usfan. Faqala kata Ibnu Abbas, ya Quraib undur majtama'a lahu minan nas. Akhirnya Ibnu Abbas katakan kepada Quraib, wahai Quraib, perhatikanlah ya berapa orang yang ikut hadir dalam penyelenggaraan jenazah. Artinya sudah banyak belum? Sudah banyak belum yang berkumpul? Berapa jumlahnya? Karena penentuan jumlah dalam sholat jenazah menentukan. Akan datang nanti kenapa demikian alasannya. Putra Ibnu Abbas meninggal. Diperintahkan kepada budaknya atau mantan budaknya, perhatikan sudah berapa orang kumpul di luar mau sholat jenazah. Qala kata Quraib, fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu. Aku pun keluar, aku melihat jumlah jemaah yang siap untuk menyelenggarakan sholat jenazah. Aku kembali kepada Ibnu Abbas, aku menceritakan kepada dia sekian dan sekian. Faqala kata Ibnu Abbas, kata Quraib, taquluhum arba'un. Ibnu Abbas bertanya kembali dengan detail, apakah engkau mengatakan jumlah mereka sudah 40? Sudah sampai 40? Qala na'am, kata Quraib, iya, jumlah mereka sudah 40. Jumlah mereka sudah 40. Qala akhriju fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau begitu keluarkan jenazah putraku. Nah, keluarkan jenazah anak laki-lakiku. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tak seorang muslim pun yang meninggal dunia lalu mensolati dia dengan jumlah jamaah 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. 40 orang melaksanakan jenazah, semuanya adalah pelaku tauhid, melainkan Allah akan memberikan syafaat dengan perantara mereka kepada jenazah tersebut. Titik, sampai di sini hadisnya. Hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim dalam judul bab yang sama pada pertemuan sebelumnya. Naam fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa. Keterkaitan antara hadis ini jelas sekali dari apa yang telah kita baca berkaitan dengan judul bab, bahwa kali ini manfaat tauhid dari sisi orang yang mensolati. Jumlah mereka 40, dan ini penetapan jumlah dari Nabi SAW langsung, bukan berarti bahwasanya 1, 2 atau 3 saja kurang dari 40 tidak memberikan syafaat. Namun ini yang akmal, ini yang lebih sempurna. Ada satu jenazah meninggal dunia, kemudian 40 orang pelaku tauhid, seluruhnya pelaku tauhid, artinya tidak ada menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mensolati jenazah tersebut. Melainkan 40 orang tersebut akan diterima doanya oleh Allah, akan diterima, akan dikabulkan doa jenazah dari 40 orang yang mensolati jenazah tersebut.
Bukan berarti di bawah 40 tidak. Tidak memberikan syafaat. Artinya angka 40 di sini bukan berarti itu yang wajib. Artinya ketika ada jenazah kemudian kurang dari 40, jumlah 40 mensolati, salatnya sah. Karena dengan hadis semacam ini juga sebagian fuqaha mewajibkan bahwasanya salat jamaah Jumat kalau kurang dari 40 tidak sah. Namun ini pendapat yang marjuh. Wa illa salat jamaah Jumat sama dengan salat jamaah yang lainnya. Seandainya pun berisikan hanya satu imam, satu makmum, sudah dikatakan jamaah. Satu khatib, yang lainnya makmum mendengar, sudah dikatakan jamaah. Nah, kita lanjut hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-salis was-samanun, hadis yang ke-83. Hadis yang ke-83. Qala Imam Ibnu Majah. Berkata Imam Ibnu Majah. Nah, Muhammad bin Majah. Kata dia dalam sunnahnya, Haddatsana Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad. Kunyanya Abul Hasan At-Tanafisi Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Memiliki julukan Ad-Dirrir atau Ad-Darir. An Abi Malik Al-Asja'i, namanya Sa'ad bin Tariq bin Asyam, kunyanya Abu Malik, dan Asja' dari Yaman. An Rib'i bin Harash, nah kunyanya Abu Maryam Al-Ghatafani, tabi'i. An Hudzaifah bin Al-Yaman, masyhur tabi' sahabi radhiyallahu anhu, kunyanya Abu Abdullah, bahkan dia dijuluki bahwa sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah namanya masyhur bin Al-Yaman adalah pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi dia mengetahui nama secara detail orang-orang munafik di kota Madinah. Nabilah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada dia, maksudnya ini munafik, ini munafik, ini munafik. Dikatakan rahasia karena orang lain tidak diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat yang mengetahui tentang hal ini dari Hudzaifah jadikan sebagai rujukan ketika mau mensolati seseorang yang pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia orang munafik atau tidak, tinggal dilihat Hudzaifah ketika hadir jenazah tersebut dia solati atau tidak. Ketika tidak mensolati, terkadang sebagian mereka juga enggan, jangan sampai dia adalah orang munafik. Namun ketika Hudzaifah mensolati, berarti dia adalah bukan orang munafik. Hudzaifah bin Yaman, bapaknya namanya Yaman, meninggal di perang Uhud, terbunuh namun dalam keadaan terbunuh keliru, salah. Dia berada di pihak lawan, gagah berani maju ke depan, tiba-tiba melakukan manuver mundur. Mundur bukan lari, namun membuat rencana baru mundur ke belakang. Dia datang dari arah orang-orang kafir. Tiba di barisan kaum muslimin, ternyata dia dibunuh oleh orang muslim sendiri. Artinya dia dibunuh dalam keadaan keliru. Nah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yadrusul Islamu kama yadrusu washyus thawb. Yadrusul Islam, maknanya indarosa, akan punah agama Islam, akan terurai satu persatu agama Islam sebagaimana terurainya sulaman demi sulaman baju. Bukan yadrusu ini artinya adalah mempelajari. Artinya adalah agama Islam akan hilang sedikit demi sedikit.
Sebagaimana akan hancur juga satu utas demi satu utas benang merupakan sulaman-sulaman kain di baju. Sebagian baju tidak akan kekal, agama Islam juga yang ada di penganutnya demikian. Semakin akhir zaman akan kita jumpai bahwasanya agama semakin berkurang sampai tegaknya hari kiamat. Jadi ini perbedaan antara ilmu agama Islam dan ilmu dunia. Semakin jauh dari zaman kenabian, artinya semakin dekat ke akhir zaman akan semakin berkembang ilmu pengetahuan dunia. Berbeda dengan agama, ilmu agama semakin jauh dari zaman kenabian akan semakin berkurang. Orang alimnya semakin sedikit. Ilmu agama semakin jarang dikaji. Seperti yang beliau beritakan kepada kita di sini. Agama Islam akan punah sebagaimana punahnya seutas demi seutas sulaman benang kain di baju. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqah. Sampai-sampai tidak diketahui lagi ketika hilang agama Islam tersebut apa itu salat, apa itu puasa, apa itu menyembelih, apa itu sedekah, apa itu haji. Artinya orang hanya sekedar mengaku aku Islam. Salat atau tidak belum tentu. Puasa atau tidak jauh sekali. Sedekah wallahu a'lam. Itu kapan? Ini akhir zaman. Subhanallah, beliau memberitakan sebagaimana seakan-akan beliau hidup di zaman kita. Wa ilah di sini sudah keluar sekitar 1400 tahun yang silam, 14 abad yang lalu beliau mengucapkan hadis ini. Seakan-akan kita barusan kali ini mendengarnya. Wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Yusra, asra. Yusri. Di perjalanan malam kan artinya adalah kitabullah azza wa jalla akan diangkat pada suatu malam. Ini menjelang hari kiamat. Diangkat baik itu yang ada di hafalan para penghafal di dada-dada mereka atau yang tertulis di kertas, diangkat kitabullah dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayat, tak tersisa dari kitabullah di permukaan bumi meskipun cuma satu ayat. Ini kapan? Ketika mendekati hari kiamat. Ini keutamaan menghafal Al-Quran. Kalau masih ada para penghafal Al-Quran, belum tegak hari kiamat. Kalau Al-Quran sudah tidak lagi dihafal, tidak lagi dibaca, tandanya akan dekat hari kiamat. Wa tabqa tawaifu minan nas. Asy-Syekhul Kabir wal Ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Yang tersisa hanya beberapa golongan dari kalangan manusia. Orang tua renta, jompo, mereka mengatakan bahwa kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat ini yaitu la ilaha illallah dan kami pun mengucapkannya. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah, salat belum tentu. Ini dia. Kapan itu akan terjadi ini? Suatu saat. Sekarang kita sudah rasakan kemunculannya. Mengaku Islam tapi tidak sholat, mengaku Islam tapi meninggalkan puasa, dan seterusnya. Di antara kandungan hadis ini. Faqala lahu sila ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala shadaqah. Kemudian ada seorang perawi namanya Sila. Dia mengatakan kepada Hudzaifah yang menyampaikan hadis ini. Hadis yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka kalimat la ilaha illallah? Padahal mereka tidak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu nusuk. Nusuk ada dua makna. Pertama sembelih, atau makna nusuk juga adalah haji. Tidak mengetahui juga tentang sedekah. Fa'arad anhu Hudzaifah thumma raddaha alaihi salasan. Hudzaifah tidak menggubris, tidak mempedulikan sanggahan dari Sila. Namun sebanyak 3 kali Sila mengulangi ucapan tersebut, barulah Hudzaifah memberikan jawaban. Kullu dzalika yuridu anhu Hudzaifah thumma aqbala alaihi fi tsalisah. Seluruhnya Hudzaifah berpaling dari ucapannya Sila, namun pada kali ketiga barulah Hudzaifah memberikan jawaban.
mempedulikan apa yang disanggah. Faqala ya Sila tunjihim minan nar salasan. Kata Hudzaifah, wahai Sila, sungguh kalimat la ilaha illallah sangat bermanfaat bagi mereka, menyelamatkan dari neraka sebanyak 3 kali. Nah, jadi Sila menanyakan, apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Hudzaifah memberikan jawaban bahwasanya la ilaha illallah sangatlah bermanfaat. Di antara kemanfaatannya adalah bisa menyelamatkan seseorang yang mengucapkannya dari neraka. Nah, dari neraka. Dan ini sebagai bagian akhir dari hadis ini sebagai faedah keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an, bahwasanya la ilaha illallah yang mana ia adalah kalimat tauhid bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya telah kita baca. Bahkan sudah gosong terbakar sama sekali. Nah, tak tertinggal dari kulitnya kecuali gosong hangus terbakar. Namun ketika masih ada dalam dadanya la ilaha illallah, ketika terdapat di dalam dadanya kalimat tauhid, meskipun sebesar biji zarrah. Nah, unsur terkecil dari benih, bibit tumbuhan sebesar itu, bobot la ilaha illallah masih sangat bermanfaat bagi pelakunya. Dia pun akan dikeluarkan dari neraka ketika terbayar habis lunas dosa-dosanya, kemudian akhir kisah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini semuanya motivasi. Hadis-hadis yang barusan kita baca dan yang lainnya juga yang sebelumnya kita baca barakallahu fikum jami'an, motivasi bahwasanya hendaknya la ilaha illallah selalu kita jaga, kita pelihara di dalam diri kita. Terakhir kata Sang Penulis sebagai redaksi hadis, hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu riwayat Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam Ibnu Majah. Kita baca lagi karena hadis yang begitu banyak beliau bawakan dalam judul bab ini yang keseluruhannya berkaitan dengan keutamaan la ilaha illallah. Kata Sang Penulis semoga Allah menjaga beliau, Ar-Rabi was Samanun, hadis yang ke-84. Hadis yang ke-84. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah taala merahmatinya. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunyanya Abu Abdullah, dijuluki dengan Imamus Sunnah, meninggal pengaruh sakit karena disiksa ketika terjadi fitnah Al-Quran adalah kalam Allah, dipenjara berkali-kali, dicambuk berkali-kali, diuji berkali-kali. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qala haddatsana Abdul Razzaq, Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Yamani, kunyanya Abu Bakar. Pemilik buku namanya Musannaf Abdul Razzaq. Namun dia dituduh dengan penyimpangan atau ketergelinciran tasyayyu'. Dikatakan tasyayyu' artinya ada sedikit penyimpangan tentang Syiah. Semenjak tahun inilah keberadaan Imam Abdul Razzaq di Son'a di Yaman mulai ada bibit Syiah. Dia termakan dengan seorang ulama Syiah namanya Abu Ja'far Sulaiman Ad-Dubai. Nah, karena duduk bergaul dengannya, dia tahu bahwa Syiah. Namun pengaruh dari duduk dengannya kemudian melihat dari akhlak yang mulia, akhirnya dia pun termakan, akhirnya terpengaruh dari sisi mengunggulkan mengunggulkan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan rahmatullahi taala alaih. Qala akhbarana Abu Juraij, namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz, kunyanya Abdul Walid, kunyanya Abdul Walid. Ibnu Juraij masyhur dengan ini, Makki, namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Qala akhbarani Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim bin Syihab
Az-Zuhri, penyanyi Abu Bakar, Imam Ibn Shihab. An Atha bin Yazid Al-Laitsi, Abu Muhammad Al-Madani aslan, Asy-Syami nazilan. Dia dari Madinah namun dia berdomisili di Syam. An Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Nah, demikian. An Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Ini perawi hadisnya. Sebagian mereka mengistilahkan orang seperti namanya mukhadram. Dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya lahir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendapati masa jahiliyah, namun tidak bertemu, tidak pernah bertatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu meninggal dunia baru mereka belajar. Atau mereka mendapati dua zaman. Zaman kenabian, zaman setelah Nabi sallallahu meninggal dunia, namun mereka tidak bertemu. Distilahkan dengan mukhadram. Hidup di dua zaman. Kata Ubaidullah bin Adi bin Khiyar, anna rajulan minal ansar haddatsahu, bahwasanya seseorang dari kalangan Ansor, yakni penduduk kota Madinah, penolong Rasulullah SAW, pernah menceritakan kepada dia. Dan inilah sahabat hadis ini. Nah, majhul, namun majhul sahabi tidak diketahui tentang siapa dia. Lah disebutkan namanya wala kunyahnya. Namun dinisbahkan kepada kaum Ansor berarti dia adalah seorang sahabi, dan ketidaktahuan, kesamaran nama dari kalangan sahabat adalah tidak mengurangi keabsahan hadis. Ini kaidah dalam ilmu hadis. Jahalatus sahaba la tadurrul hadis. Bahwasanya seseorang dari kalangan kaum Ansor pernah menceritakan kepada Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin fasarahu yasta'dinuhu fi qatli rajulin minal munafiqin. Bahwasanya seseorang dari kalangan kaum Ansor pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin bahwasanya dia akan membunuh seseorang dari kalangan orang munafik. Orang ini minta izin, "Ya Rasulullah, boleh tidak aku membunuh seorang dari kalangan orang munafik?" Dia bisik-bisik. Dia tidak ingin orang lain tahu. Ternyata fajahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Alaysa yashhadu an la ilaha illallah?" Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan malah membalas dengan membisikkan jawaban, namun beliau justru mengangkat suara, memperdengarkan orang lain. Seraya berkata, bukankah dia telah mengucapkan, bukankah dia telah mempersaksikan la ilaha illallah? Ya, artinya orang itu sudah ucapkan la ilaha illallah tidak? Qala al-Ansari bala ya Rasulullah wala syahadata lahu. Orang Ansar memberikan jawaban, iya wahai Rasulullah, dia mengucapkannya. Namun menurutku tidak ada persaksian bagi dia, karena dia adalah munafik. Menurut pengakuan dari seorang Ansari, yang tidak disebutkan namanya ini, dia mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam, dia ucapkan dengan ikhlas atau riya, yang jelas dia ucapkan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa yashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Sangkaan kedua kali ini Rasulullah SAW mengatakan lagi, bukankah dia juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Artinya dia telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala bala ya Rasulullah wala syahadata lahu. Orang Ansar tersebut memberikan jawaban lagi, iya wahai Rasulullah, dia telah mengucapkannya dua kalimat syahadat. Namun menurutku tidak ada persaksian bagi dia, karena orang munafik tidak bermanfaat. Kali ketiga kali ini Rasulullah SAW mengatakan lagi, alaysa yusolli, bukankah dia juga sholat? Bukankah dia sholat? Tiga hal ini ada, la ilaha illallah, sholat. Qala bala ya Rasulullah wala salata lahu. Betul wahai Rasul, dia juga sholat. Namun menurutku tidak ada sholat baginya. Karena orang ini sahabat Ansari memvonis orang ini adalah munafik, dan munafik termasuk penggugur kalimat la ilaha illallah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika alladziina nahani Allahu anhum." Nabi SAW memberikan jawaban terakhir dari beliau sebagai ponis orang-orang seperti ini. Mereka itulah yang Allah melarangku untuk membunuh mereka. Tidak boleh untuk membunuh mereka. Nah, jadi ada tiga pihak sekarang. Orang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haram darahnya untuk ditumpas. Haram hartanya untuk dirampas. Haram kehormatannya untuk dicela. Orang kafir tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah terang-terangan. Nah, di sini boleh untuk dibunuh, diperangi, ditumpas darahnya, dirampas hartanya, dicela kehormatannya, boleh. Tapi bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik karena kita. Nah, berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an perkara gaib, karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian apa yang ada dalam hatinya, apakah dia ikhlas atau riya, wallahu a'lam. Dalam hal ini kita serahkan kepada Allah isi hatinya. Secara zahir dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hukumi dia juga muslim, apalagi sampai menegakkan salat, tidak boleh untuk diganggu gugat. Nah, tidak boleh untuk diganggu gugat. Selama orang tersebut masih menegakkan salat, barakallahu fikum jami'an, berarti dia secara hukum duniawiyah zahirnya dia muslim. Zahirnya dia muslim. Karena para ulama barakallahu fikum jami'an tentang hukum orang meninggalkan salat dengan pendapat yang sangat rajih, yang lebih kuat dalilnya bahwasanya orang yang meninggalkan salat baik itu secara malas-malasan ataupun meyakini tentang tidak wajibnya, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Dengan dalil yang begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan berdalil begitu banyak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis dari Usamah bin Zaid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari Jabir, "Al-ahdu alladzi bainana wa baina al-kufr as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Pembatas antara kami dengan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Ini jelas sekali Nabi sallallahu yang memvonis orang yang meninggalkan salat kafir. Nah, termasuk juga setelah kita memvonis bahwasanya dia adalah kafir di kehidupan dunia, di balik itu ada hukum yang hendaknya kita terapkan juga bahwasanya ketika orang itu kafir karena meninggalkan salat, berarti tidak disolati, tidak dimandikan, tidak kebumikan jenazahnya kita sebagai orang yang mengetahui tentang hal tersebut. Demikian juga kalau dia anggota keluarga kita tidak mewarisi dari dia, dia tidak mewarisi dari kita. Terapkan dia sebagaimana orang kafir yang lainnya. Nah, kemudian barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas. Ini termasuk dalil yang gamblang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah terjaga dari dia ini tiga hal ini. Tidak boleh ditumpas darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh untuk dicela kehormatannya. Tidak boleh. Sebagaimana yang datang dalam hadis akan terjadi juga nanti pada beberapa hadis setelahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum hisabuhum 'ala Allah." Hadis Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia seluruhnya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau belum mengucapkan boleh untuk diperangi. Barang siapa yang mengucapkannya asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti terjaga darahnya, terjaga hartanya. Darah tidak boleh untuk ditumpas, harta tidak boleh untuk dirampas. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun dia jujur atau tidak dengan ucapan la ilaha illallah dia tersebut, kita serahkan kepada Allah karena berkaitan dengan perkara hati. Nah, tak ada pun mengetahui tentang perkara hati kecuali Allah tabaraka wa taala. Jadi, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab la ilaha illallah ketika diucapkan oleh seseorang jangan diganggu gugat. Dia muslim. Secara hukum duniawi, isi hatinya dia ikhlas atau tidak serahkan kepada Allah. Artinya tidak boleh untuk dirampas hartanya, ditumpas darahnya, dicela kehormatannya. Hal ini terjaga. Ini termasuk bagian daripada keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, menjaga kesucian darah, harta dan kehormatan seseorang. Terang dikatakan penulis dalam redaksi hadis ini, hadza haditsun sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad dari seorang sahabat Ansari, majhul tidak diketahui namanya. Wallahu taala alam bissawab. Hadis-hadis yang lainnya sudah kita akan lanjutkan dalam kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.